Halo sobat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasi supaya kalian dapat video terbaru dari channel YouTube Penelusuran Amatir. Oke sobat penelusuran amatir, sudah siapkah kalian untuk mendengar cerita-cerita misteri yang akan kita bagikan di channel YouTube Penelusuran Amatir? Oke sobat penelusuran amatir, ini dia ceritanya. Cerita ini kita ambil di halaman Facebook Cerita Horor yang berjudul Kuntilanak di Kebun Bambu yang Menghantui Masa Kecilku. Cerita ini terjadi saat aku masih berusia 6 tahun. Karena alasan sering ditinggal orang tua, aku dititipkan pada kakek dan nenekku di daerah yang jauh dari keriuhan kota. Seperti kebanyakan anak kecil yang tumbuh di daerah terpencil, cerita mistis dan menyeramkan menjadi bagian dari keseharian. Jadi anak-anak di kota besar mengenal cerita dongeng barat seperti Cinderella ataupun Rapunzel. Aku malah sering mendengar cerita tentang kuntilanak, genderuwo dan sebagainya. Terus terpapar dalam hal-hal mistis membuatku terbiasa dengan cerita menyeramkan, meskipun hati kecilku tetap punya ketakutan tersendiri. Saat masih kecil, aku diwajibkan mengaji oleh nenekku bersama teman-teman sebaya. Tiap petang kami selalu belajar mengaji di sebuah masjid yang jaraknya 15 menit jika berjalan kaki dari rumah. Kegiatan mengaji dimulai pukul 3 dan berakhir pukul 5. Seperti anak-anak pada umumnya, seringkali aku tidak langsung pulang ketika kegiatan mengaji selesai. Aku dan teman-teman sering bermain petak umpet sebelum pulang. Padahal aku tahu nenek akan marah jika aku pulang tidak tepat waktu. Salah satu aturan nenek yang wajib kuturuti adalah aku harus pulang sebelum maghrib. Namanya juga anak-anak. Aku sering melanggar peraturan itu untuk bermain bersama teman-teman. Sampai ada satu kejadian yang membuat aku tahu alasan nenek melarang aku berkeliaran di waktu maghrib. Kala itu di desa tempat aku tinggal memang sudah beredar cerita tentang kuntilanak yang mendiami pohon bambu. Kami tahu cerita yang beredar di masyarakat, namun aku dan teman-teman cuek saja bermain petak umpet di sekitar kebun bambu yang dimaksud. Entah mengapa sore itu terasa berbeda dari hari biasanya. Udara terasa lebih dingin padahal sebelumnya tidak hujan. Ketika tiba giliran aku bersembunyi, aku memilih bersembunyi di serumpun pohon bambu. Aku berusaha bersembunyi dengan benar-benar agar temanku tidak bisa menemukanku. Suasana semakin sunyi. Hanya sekali saja terdengar suara langkah-langkah kecil yang mencariku yang sedang bersembunyi. Semakin lama suara semakin hilang dan sepi. Sayup-sayup aku mendengar suara tangisan, pelan-pelan yang perlahan semakin menjadi semakin jelas. Aku mulai merinding, bulu kuduku berdiri mengingat kabar tentang kuntilanak yang menunggu pohon bambu di kebun ini. Aku mulai menyadari sumber suara berasal dari atas pohon. Sempat terpikirkan bahwa mungkin ini temanku yang iseng. Tapi tidak mungkin temanku ada yang bisa memanjat pohon bambu. Dengan keberanian yang tersisa, aku melihat ke arah atas pohon bambu yang saling bergerombol. Jantungku seperti berhenti berdetak melihat makhluk aneh di atas sana.
Makhluk itu seperti perempuan berambut panjang. Aku tidak melihat wajahnya, tetapi dia sedang mengusap rambutnya yang sangat panjang. Mirip dengan hantu perempuan yang aku lihat di layar kaca, meskipun kali ini hawanya benar-benar berbeda dengan ada yang di televisi. Suara yang awalnya menangis berganti dengan suara tawa cekikikan. Suasana surup menjelang maghrib membuat peristiwa itu puluhan kali lebih menakutkan. Aku tidak bereaksi melihat makhluk yang saat ini tepat berada di atasku. Dengan ketakutan aku berteriak sejadi-jadinya. Untung seseorang penjaga keamanan kampung lewat dan menemukanku sedang terjepit di sela-sela pohon bambu. Aku masih kebingungan ketika kulihat ke atas, makhluk tersebut sudah tidak ada lagi. Meskipun penampakannya masih terbayang-bayang di pikiranku. Sesampainya di rumah, aku menceritakan semuanya kepada nenekku. Dengan tenang nenekku menjelaskan bahwa kuntilanak itulah yang sedang ramai dibicarakan orang desa. Dia sudah lama menghuni pohon bambu tersebut. Dari kejadian tersebut, aku sadar apa alasan nenek melarangku bermain di waktu surup. Mulai saat itu, aku tak lagi berani bermain di waktu surup, terlebih di dekat kebun bambu tersebut. Bahwa untuk lewat aku masih trauma dan tidak berani melihat ke pohon itu. Kalaupun terpaksa lewat, aku akan membaca ayat-ayat Al-Quran sambil mengeluarkan jurus langkah 1000. Untungnya aku tidak pernah lagi melihat penampakan kuntilanak itu. Cukup sekali saja. Meskipun begitu, nampaknya kuntilanak itu cukup senang dengan anak-anak kecil di desaku. Ini aku ketahui dari kejadian setelah penampakan. Ada satu temanku yang menghilang beberapa hari dan ketika ditemukan ia dalam keadaan linglung di tengah kebun yang tak jauh dari kebun bambu. Sejak saat itu aku yakin kalau kuntilanak sukanya muncul di waktu hari menjelang malam, di tempat-tempat yang sepi yang tidak kita prediksi.